Khotbah Minggu hari ke-147 2024, Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1-8. Perikop, Allah memanggil Yesaya untuk menjadi nabi. Kata Allah, siapa akan kuutus dan pembawa berita kita? Yesaya, ini saya, utuslah saya. Khotbah pada minggu ini di hari ke-147, yaitu Minggu Trinitatis, tanggal 26 Mei 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Dalam tahun Raja Uzia meninggal, saya melihat Tuhan. Dia duduk di atas tahtanya yang tinggi dan mulia. Jubahnya menutupi seluruh rumah Tuhan. Di sekelilingnya berdiri makhluk-makhluk yang bernyala seperti api. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi badannya, dan 2 sayap lagi dipakai untuk terbang. Mereka berseru satu kepada yang lain, Kudus, 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 Kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Bumi penuh kehadirannya yang mulia. Suara mereka membuat alas rumah Tuhan bergetar, dan rumah Tuhan itu sendiri penuh asap. Lalu saya berkata, celakalah, tak ada harapan lagi bagiku, sebab mulutku kotor karena dosa, dan aku tinggal di antara bangsa yang begitu juga. Walaupun begitu, dengan mata kepalaku sendiri, aku telah melihat Raja Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian salah satu makhluk itu terbang kepada saya, membawa bara yang diambilnya dengan speed dari Mesbah. Disentuhnya bibir saya dengan bara api ini dan berkata, bara ini telah menyentuh bibirmu. Sekarang kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu sudah diampuni Tuhan. Lalu saya mendengar suara Tuhan berkata, siapa akan kuutus? Siapa akan menjadi pembawa berita kita? Saya menjawab, ini saya, utuslah saya. Ia menyuruh saya pergi membawa pesan ini kepada semua umat. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Siapakah saya? Saya seorang nabi besar hidup di Yerusalem. Ia menulis buku ini pada abad ke-8 sebelum Masehi. Yehuda adalah kerajaan selatan
dan diancam oleh Asyur. Negara tetangga yang sangat kuat. Asyur sekarang adalah Irak. Jadi Yehuda, kerajaan selatan itu sangat takut melihat Asyur yang sangat kuat dan mengancam mereka. Tapi Nabi Yesaya menyadari bahwa sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur. Terbalik apa yang diduga oleh masyarakat, maka Yesaya mengatakan lain. Bukan kekuatan Asyur yang mengancam kerajaan selatan Yehuda. Tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Dia tadi itu bertemu dengan Allah dan dia takut, tapi malaikat menyampaikan dia, dosamu sudah diampuni, katanya. Tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri karena bangsa itu tidak taat, ya, dan kurang percaya kepada Allah. Nah, ini tidak taat dan kurang percaya. Pada waktu Musa menerima firman Tuhan yang ke-10, bangsa Israel ketakutan, ya. Udahlah Musa, berbicara dengan Tuhan Allah. Apa yang Allah katakan kepadamu, kami akan turut, katanya doa. Nah, maka Tuhan Allah senang mendengar. Kalau dia taat dan selalu setia kepada saya, mereka akan sejahtera selama-lamanya. Itu kata Allah. Nah, dalam hal ini Asyur menyang, padahal bukan. Yesaya mengatakan karena dosa-dosanya yang tidak percaya dan tidak taat kepada Allah. Jadi itu yang dilanggar. Tadi waktu Musa berbicara dengan Allah, Allah sudah mengatakan, kalau seandainya seperti itu terus bangsa Israel, katanya, pada waktu mereka menyerah, ya, mengatakan kepada Musa, udahlah Musa, apa kata Allah, kami akan turuti. Tuh, Allah senang. Tapi kok saat ini bangsa Israel, ya, dikatakan tidak taat dan kurang percaya kepada Allah. Itu makanya mereka terancam. Nah, apabila memang seperti itu, musuh bisa menghajar. Tapi kalau dia taat, siapa bisa melawan Tuhan? Kalau pada diri kita tetap sehari-harinya ada Tuhan, gak ada kekuatan lain yang bisa menghantam kita. Kira-kira begitu. Israel pun seperti itu. Ya, maka saya bilang, karena dosa-dosamu, karena ketidaktaatan kepada Tuhan Allah, itulah membuat kita lemah, kata Yesaya, ya. Nah, kemudian dikatakan baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka. Tuh, jadi Nabi Yesaya mendorong untuk hidup menurut kehendak Allah dan berlaku adil. Berarti Yesaya ini seorang tokoh, makanya dia disebut nabi besar, untuk merubah paradigma Israel, ya, dari tidak percaya menjadi yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi nanti kita lihat apa kesimpulan dalam ayat ini, pernyataan Yohanes terhadap Tuhan, ya. Nah, kemudian ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa
kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah, inilah perhatian daripada Nabi Yesaya. Celaka dan binasa umat Allah kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Jadi hukum-hukum Tuhan yang sudah diperintahkan dan diterima oleh Musa waktu di Gunung Sinai itu harus terpatri pada setiap orang. Ya. Kita lihat yang bersaksi dusta, yang orang terhadap orang lain, ya. Isabella, ya, coba kita lihat istrinya Ahab, mereka mengambil kebun anggur Nabot, ya. Isabella berusaha untuk membuat saksi palsu, 2 orang saksi dan berdusta diciptakan oleh Isabella, ya, diciptakan. Nah, sehingga ya Tuhan marah karena mengambil milik orang, ya, secara tidak sah. Karena di perintah firman 10 dikatakan jangan ingin memiliki harta orang lain, tanahnya, apapun miliknya, ya, dengan tidak wajar. Kena. Akhirnya apa? Raja Ahab dan Isabella, Tuhan mengatakan akan dijilati anjing. Kamu mati, darahmu dijilati anjing. Benar. Ya. Ahab meninggal dalam peperangan dan dibawa dan darahnya berserakan dan dijilati oleh anjing. Isabel juga jatuh dari rumahnya lantai 2, ya, dan juga berhamburan darahnya dijilati oleh anjing, bahkan sampai sudah tidak utuh lagi, ya, mayatnya dibawa. Dan anak-anaknya pun mati. Bahkan saudara-saudaranya pun waktu datang mau menjenguk dia, itu dibunuh semua sama Raja Usia, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa apabila kita tidak mendengarkan Tuhan, celaka dan binasa. Yesaya juga memaklumkan perdamaian dunia, ya, dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan bahwa dari keturunan Daud akan datang untuk mendamaikan dunia dan dia adalah raja segala raja. Nah, itulah Yesus. Coba kita bayangkan. Begitu hebatnya firman Tuhan ini, ya. Abad 8 sebelum Masehi, berarti 800 tahun sebelum kelahiran Kristus, sudah dinubuatkan, coba 800 tahun, bahwa akan datang dari keturunan Daud, ya, untuk raja segala raja, untuk menyelamatkan dunia. Itulah Yesus. Sesuai dengan janji Tuhan kepada Daud. Dari keturunanmu lah yang akan menjadi raja selama-lamanya. Tempat tinggalnya di Sion, ya, Yerusalem. Pujilah Tuhan. Sion, pujilah Tuhan. Karena Sion dijadikan tempat tinggalnya selama-lamanya. Apakah Sion sekarang? Dulu itu dipakai. Tapi sekarang itu Sion sudah diduduki oleh bangsa Israel dan di sana. Nah, terus di mana Sion, tempat tinggal Tuhan selama-lamanya? Itulah the news of Jerusalem. Halamannya emas murni, dan di tengah kota ada air mengalir, ada pohon rindang di pinggir kota, daunnya sangat baik dan juga berbuah setiap bulan untuk dimakan oleh orang. Disitulah tahta kerajaan keturunan Daud yang tadi pernah datang ke dunia. Dan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, seperti dikatakan oleh bangsa menerima firman Tuhan, Musa, siapakah yang bisa hidup kalau bertemu dengan Allah? Tidak ada. Maka udahlah, biarlah perantaran dengan Musa. Takut. Memang. Jadi ini berlaku. Kalau Allah turun sendiri melihat orang, tidak ada yang selamat.
semua pasti mati. Makanya Allah ya memberikan anaknya. Dibuatlah, inilah aku, utus. Nah, diutus jadi sebagai utusan Allah. Dan dengarkanlah dia. Inilah anak kesayanganku yang kuberkati, kata Allah. Waktu dia dibaptis oleh Yohanes. Nah, jadi apabila tidak taat dan tidak mendengarkan firman Tuhan, tadi kata celaka dan binasa. Nah, maka saya mengatakan akan ada datang raja, katanya. Nah, kemudian kita masuk dalam khotbah ini tadi, intinya itu ada di ayat yang ke-8 ya. Dikatakan bahwa lalu saya mendengar suara Tuhan berkata. Nah, jadi Nabi Yesaya bisa melihat Tuhan dalam alam bawah sadarnya ya. Dia melihat Tuhan. Lalu saya mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang kuutus? Ini pertanyaan daripada Tuhan Allah. Siapa akan menjadi pembawa berita kita? Nah, ini jadi Tuhan Allah sudah sangat familiar dengan Nabi Yesaya. Karena tadi malaikat sudah memberikan bara kepada bibir Yesaya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Sehingga tadi dosamu sudah diampuni, kata malaikat. Maka Tuhan mengatakan di sini, siapa akan menjadi pembawa berita kita? Wow, jadi kata-kata kita di sini berarti Tuhan menganggap manusia itu adalah memang teman sejawat. Ya, karena memang manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya. Jadi kalau ada manusia tidak bersahabat dengan Tuhan, itu keterlaluan. Keterlaluan. Sudah diciptakan, diberikan napas kehidupan, ya, diberikan kesehatan. Kalau tidak bersahabat dengan Tuhan, itu keterlaluan. Ya, maka dia pasti death after death. Bukan life after life. Tapi dia death after life. Ya, jadi mati setelah kehidupan. Bukan hidup setelah kehidupan. Nah, makanya selalu dikatakan oleh pendeta yang berkhotbah, rest in peace. Beristirahatlah dengan damai. Jadi dalam kuburan itu adalah peristirahatan yang terakhir. Beristirahatlah dengan damai. Sebelum Tuhan Allah menjemput kau. Nah, jadi tadi Nabi Yesaya mendengarkan kata-kata Tuhan, ya. Siapa akan kuutus? Tuhan. Kemudian siapa akan menjadi pembawa berita kita? Apa kata Yohanes? Apa kata Yesaya? Ya. Yohanes menjawab, ini saya Tuhan, utuslah aku. Apakah bisa pertanyaan ini kepada kita sekarang ini? Apakah kita sibuk dengan kegiatan? Oh, tidak ada waktu. Nanti dululah setelah tua, ya. Nah, saatnya. Karena kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat, ya. Tapi jangan kalau sudah dekat seolah-olah kita bilang besok. Ingat, ini sudah 2 hari dunia ini, udah 2024. Baru 2 hari bagi Tuhan. Nah, mungkin hari ketiga dia datang, atau hari atau ke-7. Karena 1 hari 1000 tahun. Nah, jadi tahun 2024 ini baru 2 hari 24 tahun. Coba. Baru 2 hari bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan hari sudah dekat.
Kita harus membayangkan 1000 tahun. Bisa 1000 tahun. Makanya nanti ada katanya kerajaan 1000 tahun ya. Nah, jadi ini saya, utuslah saya. Nah, kemudian ia menyuruh saya pergi membawa pesan ini kepada semua umat. Nah, sehingga Allah udah kabarkan, bawa berita ini kepada seluruh umat di dunia ini. Bukan main enaknya khotbah pada minggu ini ya. Langsung, inilah aku, utuslah aku. Tidak, oh permisi dulu, saya belum ada izin dari bapak, belum izin dari keluarga. Yesus mengatakan apa? Orang pembajak, kalau sudah membajak, jangan lagi menoleh ke belakang, ya. Tidak pantas bagi umat Allah, ya. Maju terus, jangan setback lagi ke belakang. Nah, makanya kalau dalam ilmu mengatakan itu, forget it, drive on. Lupakan semua, jalan terus. Yohanes mengatakan, saya fokus kepada tujuan yang akan saya jalankan. Dan kita fokus kepada tujuan akhir. Apa tujuan hari kita? Yaitu life after life, the news of Jerusalem. Ya. Hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru bersama dengan Tuhan Allah yang Raja segala raja di sana. Allah, Yesus, Roh Kudus. Tiga-tiganya konsepsi sistem. Saling berkaitan, saling berhubungan, saling menentukan, dan saling mengambil keputusan. Jadi keputusan Roh Kudus sama dengan keputusan Allah. Keputusan Yesus sama dengan keputusan Allah. Keputusan Allah sama dengan keputusan Roh Kudus dan Yesus. Itulah judul minggu ini. Dikatakan minggu Trinitatis. Jadi jangan salah pandang orang-orang mengatakan kalau tiga ini itu Tuhannya tiga. Bukan. Ya. Saya, Jupiter, bisa tiga. Kalau saya ke Amerika, tidak mungkin saya bahasa Batak. Harus bahasa Inggris. Nah, dengan bahasa Inggris saya ke Amerika. Apakah itu Jupiter? Ya Jupiter. Yang datang dari Medan, bahasa Batak. Nah, saya sendiri bisa menguasai misalnya 3 bahasa. Bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Apalagi Tuhan. Baru 3 menampakkan kehadirannya. Sebagai Yesus, sebagai Roh Kudus, sebagai Allah. Tapi dia sendiri itu. Tidak ada yang lain. Jadi jangan salah persepsi dengan teman-teman yang lain ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di YouTube itu ya. Lebih tua mana Maria dengan Yesus katanya. Kemudian Yesus itu nenek katanya. Wah, salah. Padahal Yesus sudah bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia ini tercipta, aku sudah ada. Siapa dia? Ya Allah. Maka jangan ragu lagi. Kepada yang masih ragu-ragu kepada Yesus Kristus, saya katakan mulai hari ini, jangan ragu kepada Yesus Kristus. Dialah Allah, dialah Roh Kudus. Ya. Maka tadi dikatakan bahwa Yesus turun ke bumi. Dia kembali ke sebelah kanan Allah. Padahal di sebelah kanan dia sendiri. Cuman kepada manusia harus dikatakan seperti itu. Ya. Supaya dia tetap konsisten. Nah, tapi dikatakan nanti bahwa sayalah yang berada di tahta kerajaan itu, katanya Yesus. Nah, terus 12 tahta kerajaan akan ada di sana dan menghakimi dari 12 suku yang ada dari dunia. Terus datanglah murid-murid Tuhan Yesus kan, Petrus. Bagaimana? Apakah nasib kami ini bagaimana? Kami sudah mengikuti Tuhan Yesus ya selama ini. Nah, makanya Yesus pernah mengatakan, yang pertama terdaftar bisa belakangan masuk atau bahkan tidak dapat antrian. Dan
yang terakhir terdaftar bisa duluan masuk. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya. Apa yang kita tuai? Yerusalem yang baru. Kalau kita tidak lemah, kalau kita tetap setia memuji Tuhan. Maka tadi Yesaya mengatakan, kalau bangsa Israel tetap setia dan taat kepada Tuhan, akan diberikan kesejahteraan. Tapi katanya mereka takut ancaman daripada Asyur atau Irak, ya, Yahudi, orang Israel. Apa kata Yesaya? Sebenarnya bukan musuh yang terberat adalah kita sendiri, bangsa kita sendiri. Kenapa kata? Kita berbuat dosa. Ya, jadi bukan dari ancaman perang. Karena kita lihat, kalau si Israel menurut, semua musuh-musuhnya bisa ditaklukkan. Tapi kalau tidak menurut, ya seperti Raja Zedekia, ya, Yeremia sudah mengatakan, Zedekia, kamu harus tunduk kepada Raja Babel dan rakyatmu. Jangan melawan, menyerahlah supaya kamu hidup, katanya. Tapi Zedekia malah, wah ini Yeremia ini siapa ini? Dimasukkan dalam penjara. Coba, memberitakan yang sebenarnya dimasukkan ke penjara. Coba, gila nggak ini Zedekia ini? Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Raja Babel, diangkut Zedekia ke Babel, ya, dan anak-anaknya dibunuh di depan matanya oleh Babel, dibunuh di depan matanya, dibunuh anak-anaknya. Kemudian matanya dicongkel dua-duanya, diambil mata Zedekia dan dirantai dia, masuk ke penjara. Coba, itulah yang tidak takut kepada Tuhan. Tapi coba dia tadi menurut kata Tuhan, jangan lawan, ya, menyerahlah supaya kamu hidup. Oh, tidak didengar, ya udah. Nah, jadi demikian juga tadi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, musuh yang sebenarnya bukan Asyur, ya, tapi ancaman yang paling besar adalah dari diri kita sendiri yang berbuat dosa. Inilah musuh yang paling besar, bukan dari luar. Kalau kita tidak berbuat dosa, tenang. Nah sekarang, apa jaminan ketenangan itu? Kalaupun kita disiksa, kalau kita sudah berada pada Tuhan, ya dinisum Yerusalem. Mati adalah jalan, tidak takut. Itulah dikatakan itu, ya. Maka dikatakan oleh Tuhan, waktu bertemu dengan Musa menerima firman yang ke-10 itu, dikatakan, saya senang melihat mereka, karena waktu itu orang Israel, udahlah Musa, kau terimalah firman Tuhan itu. Apa nanti kata Tuhan, kami akan turuti. Oh, di sini benar, baik, ya. Maka Tuhan mengatakan senang. Kalau seperti itu bangsa Israel seterusnya, dia akan sejahtera selama-lamanya. Wah, jadi memang menarik khotbah pagi ini, ya, dengan Trinitatis dan juga pernyataan Yesaya. Inilah aku, utuslah aku. Kemudian Tuhan menyuruh dia membawa pemerintahan. Walaupun nasib Yesaya di akhir hidupnya sangat mengerikan. Dia dimasukkan dalam kayu, ya, kayu dibeluangi, batangnya dibuka, masukin di sana, langsung digergaji, dipotong-potong. Waduh, sedih sekali, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam khotbah tadi bahwa taat dan tetap setia kepada Tuhan dan mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Karena kita teman segambar adalah diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya, bersahabat dengan Tuhan. Nah, kemudian dalam Prakhotbah 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 11. Kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, sebelum perikop ini diawali dengan perikop kemenangan kita atas dunia. Bagaimana kita memenangkan dunia? Nah, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Dalam kitab Nabi Yesaya, ya, itu tadi sudah kita dengar bahwa akan datang keturunan Daud, sudah dikatakan keturunan Raja Penyelamat dunia dan Raja dari segala raja, kata Nabi Yesaya.
Nah, di sini Raja